Nah, akhir pekan ini biasanya jalan-jalan begitu ya. Nah, kalau berkunjung ke kota Bandung, Jawa Barat, tidak lengkap rasanya jika tidak berwisata kuliner. Nah, mencicipi salah satu kuliner khasnya, yaitu mie kocok, ini bisa menjadi pilihan. Iya, karena perpaduan kuah kaldu yang gurih dengan mie yang kuning, tauge dan juga kikil, menjadi pemikat makanan yang sudah eksis sejak tahun 60-an. Tak heran kalau berjualan mie kocok, bisa dibilang ampuh untuk mendulang cuan. Seperti apa? Ini dia. Nyerah aja ya, ibunya aja ya, nanti malah jadi nggak presisi bentuknya. Para pecinta kuliner pasti sudah tak asing lagi dengan menu kuliner yang satu ini. Makanan berkuah dengan isian mie, tauge, dan kikil. Ini dia mie kocok. Mie kocok Persib adalah salah satu mie kocok legendaris asal kota Bandung yang sudah ada sejak tahun 1963. Ciri khasnya adalah menggunakan tulang iga sapi. Saya penasaran pengen icip-icip. Sebelum icip-icip, kita lihat proses pengolahannya dulu ya. Ini dia tulang iga sapi yang membuat kuah kaldu dari mie kocok ya Pak Santo. Ini semakin menggugah selera. Nah, kira-kira biasanya beli berapa kilo nih Pak? Kurang lebih 50 kilo. Si daging ini dijamin segar karena dipotongnya jam 1 malam tadi, kita ambil jam 5 pagi ini. Ada pula bahan-bahan pelengkap lain seperti cabai rawit domba untuk membuat sambal, jeruk purut untuk menambah sensasi segar, dan adonan bakso di tempat penggilingan daging. Tak lupa beli kikil sapi tentunya. Beli kikilnya bukan lagi di Pasar Ciroyom, melainkan di Pasar Kosambi. Nah, ini dia nih, kikil nih, hidangan utama dari mie kocok kita nanti. Ini kita beli yang mana nih Pak? Kita beli dua-duanya teh. Dua-duanya? Karena ini beda tipe teh ya. Oh, oke. Yang ini kikil kaki teh, yang ini kikil badan, boleh diangkat teh. Oh, boleh ini. Oh, ini kikil kaki. Iya nih, ini harus sepatunya teh masih ya. Kenapa kita beli yang ini Pak? Ini rasanya beda teh sama kikil badan, makanya ini yang harga spesial pakai kaki. Rampung berbelanja, waktunya kita ke proses pengolahan. Bikin bakso yuk! Meski hanya sebagai pelengkap, bakso menjadi pilihan masyarakat ketika makan mie kocok. Kayaknya saya nyerah aja ya. Saya nyerah aja ya, ibunya aja ya, nanti malah jadi nggak presisi bentuknya. Silakan Bu, lanjut Bu. Udah. Jadi dia cepat keluar. Untuk menghasilkan kuah kaldu yang kental dan gurih, tulang iga direbus selama 5 hingga 6 jam. Sedangkan untuk kikil cukup direbus 3 jam saja. Perebusan dilakukan tanpa menambahkan penyedap rasa, sehingga rasa kaldunya benar-benar otentik. Ini dia kikil yang udah kita beli tadi. Nah, ini sebenarnya udah direbus setengah matang sama pekerja dari bapaknya ya Pak. Nah, ini tinggal kita rebus lagi biar makin empuk dan biar rasanya makin mantap. Yuk Pak, kita coba Pak. Ini dulu ya. Wah, ini kita harus hati-hati juga ya, karena ini airnya mendidih. Merebus kikil pun ada teknik khususnya loh, tak hanya asal rebus saja. Supaya lebih gurih dan tidak ada bau amis, potongan bawang daun ditambahkan ke dalam kuah kaldu sembari diaduk sesekali. Hati-hati ya, karena airnya super panas. Kalau sudah empuk, kikil dan tulang iga ditiriskan agar tidak hancur. Sedangkan kuah kaldu harus tetap dalam keadaan mendidih. Sambil menunggu tulang iga dan kikil matang sempurna, siapkan bahan-bahan lainnya. Ini nih, salah satu bahan yang identik dengan mie kocok, tauge. Pilih tauge yang masih segar. Cirinya berwarna putih dan teksturnya keras. Kemudian siapkan juga bahan-bahan untuk membuat sambal. Dan tentunya mie kuning. Mie yang sudah dibeli tadi bisa langsung disajikan tanpa direbus terlebih dahulu. Nggak putus-putus mie-nya, susah buat diangkatnya. Tidak terasa, sudah hampir jam 10 pagi, sudah waktunya kedai mie kocok dibuka. Saya dan sejumlah karyawan kedai mie kocok harus segera bersiap. Biar kinclong nih, kita bersihin dulu kacanya. Biar nanti pelanggan juga tertarik mau datang sini. Bersih-bersih.
Bahan-bahan mie kocok sudah siap, kedai sudah bersih dan rapi. Saatnya menunggu pelanggan. Biasanya pelanggan mulai berdatangan sekitar pukul setengah 10 pagi. Tuh kan benar, belum juga kedai dibuka sudah ada pembeli yang datang. Langsung deh saya dengan sigap mencatat dan menyiapkan pesanan. Tapi karena masih pemula, saya didampingi oleh Pak Kustanto. Ini harus agak hati-hati ya. Ini sebenarnya dicelupnya itu 3 kali celup aja biar togenya layu. Sekedar informasi, konon nama mie kocok berasal dari cara pembuatannya, yaitu dengan mencelup dan mengocok mie serta tauge ke dalam air panas agar sedikit layu. Seperti yang saya lakukan ini. Setelah layu, masukkan mie dan tauge ke dalam mangkok. Jangan lupa beri irisan kikil dan tulang iga serta tambahkan kuah kaldu dan gurih. Yummy! Menu olahan para pembeli adalah mie kocok spesial. Isiannya lengkap dan dijamin bikin kenyang. Bukan hanya iga dan kikil, tapi ditambahkan bakso dan kikil dari tulang kaki sapi. Memasuki jam makan siang, pembeli semakin rame nih. Dalam sehari, 250 porsi mie kocok habis diserbu pembeli. Bahkan jika di akhir pekan, bisa sampai 300 porsi. Seporsi mie kocok dibanderol dengan harga Rp27.000, sedangkan untuk menu spesial harganya Rp40.000. Ini kenapa nih suka sama mie kocok Persib? Kira-kira? Ciri khas kota Bandung. Oh gitu. Kalau dari rasanya gimana? Udah langganan ke sini? Beberapa kali. Udah beberapa kali. Ngomong-ngomong nih, Bapak kenapa sih makan siangnya sama mie kocok Persib ini? Yang pertama ya tempatnya ya strategis ya, dekat kantor, dekat jalan. Kedua rasanya jujur ya enak. Anak aja dulu sebelum COVID kan pernah kesini. Mie kocok khas Bandung merupakan makanan lintas generasi yang bisa dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa. Rasanya udah empuk, tapi masih ada kenyal-kenyalnya. Pokoknya mantap deh. Selain itu juga saya dapat iga nih. Iganya juga lembut sekali. Dan rasanya nih biar rasanya makin mantap, makin jos gitu. Kayaknya saya mau racik-racik pakai sambal, terus pakai kecap dan juga pakai jeruk purut. Tapi sebelumnya nih, buat Anda yang berkunjung ke Kota Bandung, mie kocok Bandung ini bisa menjadi salah satu pilihan atau alternatif untuk berwisata kuliner di Kota Bandung. Rizky Arizlia, Rizky Radian, Bandung, Jawa Barat.